Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Padli Hasibuan 88 di dua konten. Oke kawan-kawan, di konten kali ini seperti biasa tentang alam, tidak tentang tutorial YouTube ya kawan-kawan ya. Di sini saya bersama kawan saya, seorang guru, bisa dikatakan seorang guru tapi masih belajar ya kawan-kawan ya. Video kali ini tentang penjelasan bambu pentuk yang sekarang ini viral. 3 bulan ini viral di media sosial, di YouTube atau di mana-mana ya. Yang penting di media sosial itu sekarang viral nomor 1, trending topik katanya di YouTube tentang bambu petuk. Tapi di Indonesia ya kawan-kawan ya. Jadi mungkin berbeda versi masing-masing, berbeda pendapat masing-masing. Jadi di sini saya bersama teman saya ingin menjelaskan sedikit tentang bambu petuk. Oke kawan-kawan, jadi di sini saya persilahkan kawan saya menjelaskan tentang bambu petuk dari segi mana Ustaz? Alam itu sendiri. Dari segi alam itu sendiri dulu ya kawan-kawan ya. Satu-satu kita bahas. Oke. Kita mulai Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada istrinya dan juga kepada sahabat-sahabatnya, kemudian kepada orang-orang yang selalu mengikuti sunnah Nabi sampai akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Alam itu sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam itu untuk manusia, untuk mendukung kehidupan manusia itu sendiri. Yang mana manusia hidup hanya punya satu tujuan, yaitu tujuan yang sangat mulia yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali dengan untuk beribadah kepadaku semata. Jadi bisa kita simpulkan di sini, alam semesta ini hanya untuk mendukung, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam surat An-Naziat dari ayat 27 sampai 33 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa akhtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Yang artinya, apakah kalian wahai manusia mengira bahwasanya penciptaan kalian itu lebih besar daripada penciptaan dunia dan seisinya? Amis sama atau langit yang lebih mulia, lebih agung, lebih besar penciptaannya daripada diri kita. Rafa'a samkaha fasawwaha, yang mana Allah telah membinanya, yaitu langit itu, dengan meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang menderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya, dahaha, Dia memancarkan dari bumi mata air yang menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan, dan gunung-gunung dipancarkannya dengan teguh, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Di sini jelas Allah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak lain adalah untuk kesenangan kita, untuk mendukung kehidupan manusia di alam semesta ini. Tidak lain dan tidak bukan, hanya itu aja tujuannya. Bagaimana kita untuk makannya, bagaimana kita bersosial untuk di sesama manusia atau sesama hewan atau kepada tumbuh-tumbuhan yang lain, itu semua untuk mendukung. Bukan malah kita kebalik menganggap bahwasanya suatu
benda itu bisa bermanfaat untuk kita, bahkan bisa menolong kita. Salah besar. Harusnya kita beranggapan mereka itu hanya mendukung kehidupan kita. Contoh kecil, bambu yang sekarang lagi viral. Tidak bukan hanya adalah tumbuhan biasa yang Allah tumbuhkan dari apa? Dari hujan-hujan yang Allah turunkan. Kemudian Allah menumbuhkannya. Bukan untuk mendukung kehidupan kita. Contohnya dengan bambu mungkin banyak manfaatnya. Dari batang sendiri bisa membuat rumah, bisa membuat jembatan mungkin, dan peralatan-peralatan rumah yang lainnya. Bahkan ada yang buat piring dari situ, gelas dari situ, macam-macam, lemari, ya, bisa semuanya mendukung. Itu untuk mendukung manusia. Adapun yang selagi tenar sekarang, bahwasanya bambu tersebut bisa bermanfaat kalau dia dengan tercipta dengan sesuatu yang di luar nalar manusia, bisa berhadapan. Seperti apa itu, Ustaz? Satu arah apa gimana? Iya, satu arah katanya. Satu arah, kawan-kawan. Tidak bukan, hanyalah mungkin proses alam. Proses alam itu, Ustaz, ya. Kebetulan atau hal sesuatu yang mungkin terjadi, ya. Karena memang itu prosesnya alam semuanya. Kita pun tidak pernah mengatakan sesuatu yang terjadi dalam ini di luar nalar manusia, ya. Mungkin terkadang bisa terjadi, mungkin dia menjadi satu arah gitu, ya. Wallahu a'lam apakah itu mungkin ada manfaatnya atau tidak, tapi yang intinya itu semuanya Allah ciptakan untuk mendukung manusia, bukan malah kita yang mencari dukungan untuk benda tersebut agar mungkin menjadi kaya, menjadi sukses. Tidak, Allah. Ini adalah kekiraan yang besar. Semoga ini bisa menjadi renungan untuk kita, yang mana mungkin sering kita baca di surah An-Nazi'at ini tentang penciptaan alam semesta, ya, yang mana Allah mengatakan penciptaan manusia lebih besar daripada penciptaan tumbuh-tumbuhan yang lain, yang mana mereka ditumbuhkan cuma dari hujan, ya, dari setetes hujan, setetes air hujan mereka ditumbuhkan. Harusnya kita lebih melihat diri kita sendiri, ya, lebih agung penciptaan kita. Masa kita lebih merendahkan diri kita kepada tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan untuk mendukung kita? Hakikatnya untuk mendukung kita, ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi begini, Ustadz, ya, saya mau bertanya. Sekarang ini viral-viralnya bambu petu ini katanya di media sosial, apalagi di YouTube, ya, Ustadz, ya. Banyak yang mengkomen di channel saya atau di channel sebelah, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Kata kawan-kawan di situ, ini bambu petu ini membawa kekuatan, membawa kejayaan apabila kita simpan di dalam tas kita bawa pergi-pergi, ya, Ustadz, ya. Baik. Kita tidak bisa disentuh. Maksudnya ini dalam arti tidak bisa disentuh orang ketika ada masalah, ketika kita di jalan, jadi tidak bisa disentuh. Kebal katanya, tidak bisa digores, alat senjata tajam tidak bisa berdarah katanya, Ustadz, ya. Jadi sini saya mau bertanya, apakah ini perbuatan seperti apa ini, Ustadz, menurut Islam, Ustadz? Baik. Menurut agama kita, Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang saudara kita tanyakan tadi, dalam pandangan Islam itu sudah termasuk sesuatu yang melanggar agama kita, terutama agama Islam, yang mana mempercayai sesuatu kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana seperti tadi kita jelaskan bahwasanya alam ini atau benda apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ini tidak lain tidak bukan hanya untuk mendukung manusia, untuk kesenangan manusia, tidak lain tidak bukan. Jadi kalaupun kita beranggapan dari segi kekuatan bisa mendatangkan sesuatu kekuatan ataupun berkah, itu semua tidak akan ada sangkut pautnya dengan agama, ya, karena itu sudah di luar dari landasan agama, yang mana dikatakan kemusyrikan, ya. Karena apa? Karena dalam Islam sendiri pun tidak pernah menganggap satu benda pun dikeramatkan sedikit pun, ya. Satu benda pun tidak ada dikeramatkan. Sampai
Dikatakan dalam beberapa asar atau cerita-cerita para sahabat dan juga para tabi'ut tabi'in, yang mereka sedikit pun tidak pernah mengagungkan suatu benda. Sampai itu Hajar Aswad yang kita kenal ya, semua orang berbondong-bondong untuk mendatanginya, menciumnya. Sampai Umar mengatakan, kalaupun tidak karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, sungguh aku tidak akan pernah menciummu. Apa itu maksudnya? Hajar Aswad itu sendiri. Umar sampai segitunya mengatakannya, bahwasanya karena Hajar Aswad tersebut tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Ini sekelas Umar ya Ustadz ya? Ini sekelas Umar. Oke. Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang sangat luar biasa keimanannya, Iya. yang ditakuti semua kalangan manusia dan jin ya. Sampai musuh-musuhnya pun sangat takut sama Umar bin Khattab. Itu mengatakan dengan lantangnya beliau, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu wahai Hajar Aswad, aku tidak akan pernah menciummu. Padahal kita ketahui Hajar Aswad mempunyai banyak keutamaan ya. Apalagi terkadang banyak hadis-hadisnya orang jadi mati-matian harus menciumnya ya. Seakan-akan tidak akan afdol hajinya atau umrohnya kecuali kalau tidak mencium Hajar Aswad tersebut. Na'udzubillah min dzalik ya. Dalam Islam itu sendiri tidak pernah mengagungkan suatu benda, tidak pernah mengagungkan suatu tempat ya. Kecuali memang benar-benar ada tempat-tempat yang khusus yang mana beribadah diutamakan di situ, tapi tidak diagungkan ya. Kalau kita memang nggak mampu untuk datang ke sana, ya kita tetap nggak wajib untuk datang ke sana. Oh, jadi bukan diagungkan ya Ustadz ya? Bukan diagungkan 100% ya. Iya. Naudzubillah min dzalik ya. Kita berlindung dari perbuatan-perbuatan tersebut karena Islam sendiri tidak pernah mengagungkan sesuatu melebihi keagungannya dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih, tidak bukan. Bahkan Rasulullah SAW melarang untuk memuji beliau sendiri ya. Memuji beliau berlebihan nggak boleh. Memuji beliau yang bahwasanya dia adalah nabi kita yang sangat agung. Tapi Rasulullah tetap melarang kita berlebihan untuk memujinya. Apalagi pada benda yang belum tentu ada manfaat untuk kita. Kalaupun ada manfaatnya, itu hanyalah tipu daya syaitan, laknatullah alaihim. Contohnya seperti bambu petuk itu Ustadz ya? Contohnya seperti bambu petuk ini katanya bisa mendatangkan kekebalan ya. Iya. Bisa membuat kita jadi kaya Ustadz katanya. Jadi kaya itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan syirik dari syaitan yang sangat membenci manusia, untuk menyesatkan manusia, untuk menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari mereka semuanya. Semoga dengan kita banyak belajar tentang penciptaan kita sendiri, untuk apa kita diciptakan, dan juga ada apa dengan bumi ini diciptakan. Maka insya Allah kita akan bisa terbuka hati kita, karena Allah pun mengatakan dalam firman yang lain yang berbunyi dengan artinya, apakah kalian tidak melihat dengan apa yang telah kuciptakan ya, agar kalian bisa jadi orang-orang yang bertakwa. Ada juga dalam firman yang lain, agar kalian berpikir. Ada juga yang mengatakan biar hati kita lembut, wahai orang-orang yang mempunyai hati yang lembut gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, silahkan ada lagi. Oke, jadi itu tadi penjelasan singkat. Ini masih singkat ya kawan-kawannya. Sebenarnya ini masih panjang kata Ustadz ini. Cuman karena waktu kita tidak memungkinkan untuk sekarang ini, jadi nanti insya Allah akan saya buat video yang keduanya kawan-kawan. Santai aja. Kalau kawan-kawan belum puas, kurang lengkap, insya Allah nanti kalau ada waktu kita lagi, kita berkumpul-kumpul bersama lagi, kita buat part yang kedua. Nah, jadi santai aja insya Allah ya kawan-kawan ya, kita buat. Oke, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Silahkan berkomentar bebas, terserah kawan-kawan mau komen apa saja. Katanya itu hak kawan-kawan sendiri. Oke, tidak apa-apa. Oke, terima kasih Ustadz ya. Sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.